163. Penerjemah, Rainbow Turtle. Saya pikir saya salah dengar dan menggali telinga saya. Namun, pesannya tidak berubah. Nasib besar berharap kematianmu. Apa itu? Saya menekan rem dengan keras ketika pikiran saya menjadi bermasalah. Han Suyong berteriak dari halte yang tiba-tiba. Apa itu? Saya tengah merasa baik-baik saja. Petik 2. Tolong diam. Saya sekali lagi mendengarkan. Kali ini sebuah suara muncul serta pesannya. Nasib besar berharap kematianmu. Ini yang ketiga kalinya. Aku menelan ludah. Sialan, adakah insiden di mana pesan takdir muncul 3 kali dalam novel aslinya? Sudah saya pikirkan. Itu adalah regresi ke-71 Yo Jong-hyuk. Pada saat itu, Yo Jong-hyuk dinamai karena Yama, Raja Neraka. Sial, apa yang akan terjadi? Han Suyong merengut dan bertanya lagi, kenapa? Apa yang sedang terjadi? Seseorang telah membaca nasibku. Takdir. Takdir, itu sama menakutkannya dengan probabilitas di Ways of Survival. Sebenarnya, ini adalah kekuatan yang menggunakan probabilitas dalam arti yang lebih luas. Namun, ada alasan mengapa itu disebut sesuatu yang berbeda. Itu karena, nasib, adalah kekuatan rasi bintang, yang menggunakan kemungkinan akumulasi mereka. Tunggu sebentar, sepertinya itu cerita yang samar-samar aku tahu. Petik 2. Mungkin ada penyebutan cepat di awal novel. Nasib, apakah ini mirip dengan Future Sight? Itu mirip tetapi berbeda. Padahal, itu sangat berbeda. Membaca nasib tidak sesederhana membaca informasi masa depan. Sebaliknya, itu bahkan lebih berbahaya. Jika Future Sight adalah sekilas masa depan yang dapat diprediksi, nasib adalah kekuatan yang memaksa masa depan yang dapat diprediksi. Saya tidak tahu apakah Han Suyong mengerti, jadi saya menambahkan penjelasan. Sebagai contoh, katakanlah saya menginjak pedal gas selama 5 detik. Lalu ketika saya melihat menggunakan Future Sight, bukankah saya akan mengemudi? Petik 2. Petik 2. Yah, kurasa. Namun, jika saya mengetahui informasi tentang masa depan, saya mungkin tidak menginjak pedal gas. Itu mungkin. Nasib berbeda. Jika seseorang membaca nasib bahwa Kim Dok-ja akan menginjak pedal gas selama 5 detik, nasib ini dipaksakan kecuali ditarik atau direalisasikan. Untuk membuatnya lebih sederhana, Anda harus menginjak pedal gas. Aku mengangguk dan Han Suyong berbicara seolah itu aneh. Ngomong-ngomong, bukankah ini agak aneh? Apa? Itu tidak sesuai dengan probabilitas. Menurutmu, nasib adalah kekuatan yang mengganggu skenario, tetapi siapa yang bisa memaksanya? Petik 2. Siapa? Pada prinsipnya, para Dokkaebis tidak dapat mengganggu skenario. Dengan demikian, hanya ada satu makhluk yang bisa ikut campur. Han Suyong segera tahu jawabannya. Bahkan jika itu rasi bintang, sendirian. Ini masalah karena mereka tidak sendirian. Apa? Hanya nebula besar yang bisa membaca takdir. Kemudian ledakan besar terjadi di depan kami. Sesuatu mendekat dengan langkah yang hebat. Itu pada dimensi yang berbeda dari monster yang kami temui sebelumnya. Wajah Han Suyong memucat. Petik 2. Kim Dok-ja, apa sebenarnya pesan takdir yang kamu terima? Saya akan mati. Sial, kamu harusnya memberitahuku dulu. Kenapa selalu melakukan sesuatu? Petik 2. Han Suyong meludah dan hendak meninggalkan mobil. Kehadiran muncul di depan mereka. Aku secara refleks menggambar fight yang tak terputus, tetapi pria itu membuka mulutnya lebih dulu. Kim Dok-ja, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ini adalah pertama kalinya saya melihatnya, tetapi saya terbiasa dengan energi dari tubuhnya. Secara naluriah saya merasa bahwa dia bukan musuh. Kamu adalah. Saat saya mencium aroma harum dengan baik dan merasakan udara yang terlalu bersemangat, saya menemukan siapa orang ini. Petik 2. Apakah kamu datang untuk mengatakan aku akan mati? Tanyaku. Inkarnasi Dionysus, yang berbau alkohol, tersenyum padaku dengan mata putih. Ah, kamu sudah tahu. Saya memiliki kesan yang baik tentang Dionysus. Dia berjuang untukku dalam perjalanan ke lokasi perjamuan. Namun, itu adalah cerita yang berbeda dari situasi saat ini. Saya membuka mulut dan berbicara dengan suara waspada. Apakah kamu yang membaca nasibku? Iya, Olympus membaca nasibmu. Tetapi jika Anda bertanya apakah saya salah satu dari mereka, saya tidak. Petik 2. Maksud kamu apa? Inkarnasi Dionysius hanya tersenyum. Sebuah pikiran terlintas di benak saya saat saya melihat senyum itu. Tentunya Olympus tidak terpisah. Kamu benar-benar pintar. Sudah, perkembangan ini lebih cepat dari aslinya. Pecahnya Olympus dijadwalkan, tetapi itu harus terjadi setelah setidaknya 10 skenario. Bukan hanya Olympus, banyak rasi bintang yang membidik Anda. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat dan perkasa. Petik 2. Saya sudah mengharapkannya. Kalau tidak, nasib saya tidak akan terlalu sombong. Mengapa mereka membidikku? Orang-orang kuat itu takut dengan pengaruhnya. Aku hanya rasi bintang yang masih muda. Begitulah seharusnya. Namun, skenario yang dimulai di bumi sangat istimewa. Beberapa rasi bintang percaya ini adalah skenario yang telah lama kita nantikan. Ah, jangan membuat ekspresi itu. Saya tidak mengatakan ini sehingga Anda bisa mengerti. Petik 2.
Aku ingin mengatakan bahwa wajahku selalu terlihat seperti ini tetapi Dionysus melanjutkan. Bagaimanapun, ketahuilah bahwa skenario ini sangat penting bagi kami. Lalu Anda muncul dalam skenario. Petik 2. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku mengganggu. Iya, Anda pasti akan menjadi penghalang. Anda akan lebih sedikit dipengaruhi oleh probabilitas daripada rasi bintang lainnya. Anda memiliki pertumbuhan dan kekuatan yang luar biasa dibandingkan dengan inkarnasi lainnya. Itulah mengapa beberapa nebula percaya Anda harus diserap atau dihilangkan. Petik 2. Aku memandang Dionysus sebentar. Kenapa kamu memberitahuku informasi ini? Ini adalah hal yang paling membuat saya penasaran. Mengapa Dionysus menunjukkan kebaikan kepada saya? Itu karena aku suka ceritamu. Dionysus tertawa terbahak-bahak dan menambahkan. Beberapa rasi bintang dan aku yakin kamu bisa mencapai. Jung Hwon dan kelompoknya menghabiskan hari itu untuk menyelidiki ruang bawah tanah Firdaus. Tidak ada cara untuk menyerang dengan sejumlah besar orang sekaligus sehingga partai memutuskan untuk menyebarkan dan menemukan metode. Metode yang dipilih Jung Hwon sangat mudah. Aku akan bergabung. Pada sore hari, penjahat baru muncul. Uril memberinya jubah petapa dan dia mengejar para penjaga sementara penjara bawah tanah terbuka. Para penjaga dan penjahat yang ditangkap pergi melalui pintu bawah tanah tanpa merasakan kehadirannya. Penjara itu jauh lebih dalam dari yang dia pikirkan dan kegelapan di luar imajinasinya. Kemana kita akan pergi? Itu kedalaman yang tidak bisa dia mengerti. Mengapa itu harus begitu dalam, bahkan jika itu adalah penjara? Akan merepotkan untuk bergerak. Dia merasa ragu ketika langkah para penjaga terhenti. Anehnya, mereka semua tampak tegang. Kalian semua, pindah ke sana. Kami akan segera mundur. Petik 2. Para penjaga takut, seolah-olah ini adalah tempat yang tidak seharusnya mereka masuki. Itu sama untuk kapten penjaga yang menakutkan. Kemudian pintu besi tebal terbuka dan begitu dibuka, pintu masuk yang dipenuhi dengan jeruji logam bisa terlihat. Ada beberapa lapisan batang baja. Itu adalah penjara dengan pertahanan berlebihan yang dirancang untuk mengunci manusia. Semua orang masuk. Para penjaga mendorong para tahanan ke dalam dan dengan cepat bergegas pergi. Aek, tolong aku. Jung Hwon bergabung dengan para tahanan dan tersentak melihat pemandangan itu. Mengapa orang-orang ini dibuang ke sini? Apa yang sedang terjadi di sini? Di mana tempat ini? Para tahanan melihat sekeliling. Ada cahaya redup tapi sangat gelap. Jung Hwon juga akan tersesat dalam kegelapan jika bukan karena keterampilan night vision-nya. Ini penjara. Dia melihat sekeliling dan tidak merasa itu adalah penjara sama sekali. Lanskap di sekitarnya lebih dekat ke gua alami dan tidak ada metode untuk membedakan antara tahanan. Tidak ada tahanan lain yang terjebak di tempat pertama. Bagaimana distribusi makanan terjadi? Apa-apaan ini? Itu adalah sistem, Dungeon, yang tidak bisa dipahami sama sekali. Para tahanan yang datang bersamanya juga merasa bingung. Apa yang harus kita lakukan di sini? Permisi, apakah ada seseorang di sana? Para napi yang ketakutan berteriak tetapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, suara samar terdengar dalam kegelapan. Jung Hwon perlahan menarik pedang penghakiman. Saat dia melangkah di sini, tangisan pedangnya menjadi lebih keras. Ini. Sensasi mencekam mencapai punggungnya dan Jung Hwon berteriak, semuanya, lari. Namun, sudah terlambat. Monster bergegas dari kegelapan dan menerkam orang-orang. Uak. Selamatkan aku. Kuaek. Petik 2. Makhluk seperti macan tutul secara acak menggigit tangan dan kaki orang. Anggota tubuh terkoyak-koyak seperti mainan dan darah berceceran. Dia awalnya hanya berencana untuk menyelamatkan wanita itu dari stasiun Gemho tetapi segalanya berubah. Skill Demon Slaying yang hampir level 10 diaktifkan dan aura merah melilit tubuhnya. Kendo-nya menarik garis sempurna di udara. Tubuh macan tutul itu terbelah dalam garis yang rapi. Macan tutul yang gelisah terus mengikutinya tetapi dia membersihkan monster-monster itu. Kekuatan Jung Hwon mencapai puncaknya di tempat iblis berkerumun. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi terima kasih, orang-orang dalam kegelapan menemukan kehadirannya dan berterima kasih padanya. Namun, Jung Hwon tidak mampu menerima terima kasih. Dia telah melihat wajah-wajah macan tutul. Apa-apaan ini? Macan tutul memiliki wajah manusia. Jung Hwon secara refleks berlari menembus kegelapan. Semua indranya menjadi dingin karena ketakutan. Dia berlari dan segera tiba di sebuah gua yang sangat besar di luar kemampuannya untuk mengukur. Lebih tepatnya, itu bukan sebuah gua. Ada banyak monster di dalamnya. Ini seperti batas dunia iblis. Ada spesies kelas 5, kelas 4 dan bahkan kelas 3. Ada juga monster yang dia tidak tahu peringkatnya. Ini adalah surga. Dia tidak bisa menemukan wanita itu dari stasiun Gemho. Tentu saja, Jung Hwon tidak akan dapat menemukan wanita itu. Dia sudah dimakan atau... Kuaoh. Dia akan menjadi salah satu monster ini. Para monster merasakan kekuatan hidupnya dan bersemangat. Sebagian besar dari mereka adalah ras campuran antara setan dan spesies monster lainnya. Beberapa tampak seperti Raja Serangga sementara yang lain adalah spesies luar. Meskipun ini hanya dari penampilan luar. Para narapidana mendekat di belakangnya. Jangan datang. Sebelum dia mencapai mereka, tanah mulai bergetar dan pesta monster dimulai.
Para monster berlari keluar dari gua seperti semut. Jung Hwon menggigit bibirnya dan menggunakan api neraka lagi. Aku seharusnya tidak datang sendiri. Tidak, apa yang bisa dilakukan yang lain jika mereka datang bersamanya? Bisakah Lee Hyun Sung dan anak-anak berperang melawan musuh yang jauh ini? Lebih baik dia datang sendirian. Kuaek. Para tahanan dimakan sebagai mangsa sementara Jung Hwon menggunakan Sword of Judgment dan menggunakan Hell Flames Ignition. Panasnya api malaikat agung itu menyebabkan iblis yang ketakutan mundur dan lebih berhati-hati. Dia tidak tahu berapa lama konfrontasi ini bisa berlanjut. Beberapa monster menyaksikan pergerakan api dan berani melompat ke depan. Oh, kamu adalah inkarnasi malaikat agung. Mendengar suara ini, monster yang tidak takut dengan nyala api mundur dengan erangan lemah. Dia berbalik dan melihat Reinhardt. Dia bertanya, apakah Anda siap menjadi kepala penjaga? Petik 2. Bisakah kamu mengatakan itu setelah melihatku? Jung Hwon memberitahunya, kamu pembohong. Firdaus, menyingkir dari kengerian skenario. Bisakah Anda mengatakan itu kepada saya setelah membuat tempat ini? Petik 2. Dia mengarahkan pedang penghakiman ke Reinhardt. Kim Dokja benar. Tidak ada yang namanya surga di dunia ini. Mereka terikat untuk melanjutkan skenario. Reinhardt berkata, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa. Aku tidak butuh izinmu. Dia secara alami akan melakukannya. Dia akan meminjam kekuatan sponsornya dan mengakhiri mimpi buruk yang mengerikan ini. Waktu penghakiman diaktifkan. Rasi bintang sistem mutlak baik sedang berjuang dengan permintaan Anda.